Oke, semuanya. Selamat pagi. Eh, untuk hari ini, saya akan coba membahas tugas yang pertama, yaitu mengenai tugas bab 6 P1 tentang teorema Pythagoras ya. Nah, oke. Ini tugas yang ada di GCR ya. Nah, tugas bab 6 P1 teorema Pythagoras. Ini ya. Oke. Untuk nomor 1 itu diketahui gambar segitiganya adalah seperti ini. Kemudian siku-sikunya di sini diketahui di sini simbolnya adalah K, ini L, ini M. Nah, perlu diperhatikan ya, untuk penulisan hurufnya di sini merupakan huruf kecil ya. Nah, ini adalah huruf kecil. Nah, tolong dibedakan antara huruf kecil dengan huruf kapital. Nah, kalau huruf kecil itu untuk penamaan ruas garisnya. Nah, untuk teorema Pythagoras yang berlaku. Nah, yang pertama kita lihat dulu, ambil yang sebagai sisi miring. Nah, sisi miring itu berada di depan sudut siku-siku. Nah, ya, ini sebagai sisi miring. Kalau sudah ditentukan terlebih dahulu sisi miringnya, nanti akan mudah. Maka teorema Pythagorasnya yang berlaku adalah M kuadrat K kuadrat plus L kuadrat. Sehingga nanti kalau untuk mencari K kuadrat adalah M kuadrat minus L kuadrat. Demikian juga untuk L kuadrat sama dengan M kuadrat min K kuadrat. Ya. Ini untuk penamaan apabila menggunakan ruas garis ya. Ini penamaan dengan huruf kecil. Nah, terus bagaimana kalau misalkan penamaannya menggunakan huruf kapital? Nah, ini kalian harus tentukan terlebih dahulu untuk sudutnya, titik sudutnya. Nah, kalau K di sini sebagai sisi, maka sudutnya adalah di sini, hurufnya K besar, kapital. Demikian juga untuk L. L-nya di sini, maka huruf L besar, L kapitalnya adalah di depannya, berarti yang di sini L. Di sini M, maka di sini M kapital. Nah, maka kalau seperti ini, teorema Pythagorasnya yang berlaku adalah apa? Ya, sama, sisi miring berarti L ke K atau KL, sama saja ya. KL kuadrat sama dengan apa? LM ditambah MK. LM ditambah MK kuadrat. Nah, kalau mau mencari LM kuadrat berarti tinggal KL kuadrat dikurangi MK kuadrat ya. KL sebagai sisi miring dikurangi sisi penyiku. Nah, kalau untuk mencari penyiku yaitu yang terakhir adalah MK kuadrat, maka ini sama. KL kuadrat sebagai sisi miring dikurangi penyiku yang lain yaitu LM kuadrat. Nah,
Ini untuk nomor 1. Jadi penulisannya harus kalian bedakan ya. Kalau huruf kecil, nah ini untuk ruas garis. Sedangkan kalau huruf kapital, ini untuk penamaan sudut ya. Nah, tolong dibedakan. Harus bisa membedakan. Ini untuk nomor 1. Oke, paham ya? Yaitu kalian harus menentukan terlebih dahulu sisi miringnya. Oke, itu untuk nomor 1. Saya clear. Oke, bisa dipahami terlebih dahulu, silahkan. Oke, lanjut. Sekarang untuk nomor 2. Nah, nomor 2 itu ada segitiganya seperti ini, siku-sikunya seperti ini, ya. Nah, siku-sikunya di sini. Yang diketahui adalah P, Q, R. Nah, ini adalah huruf kapital. Jadi bisa membedakan ya, kalau huruf kapital itu posisinya berada di sudut, titik sudut. Maka teorema Pythagoras yang berlaku. Nah, di sini kalian harus menentukan dulu sisi miringnya yang mana. Sisi miringnya adalah yang berada di depan sudut siku-siku atau di depan sudut 90 derajat. Nah, ini sebagai sisi miring. Nah, teoremanya yang berlaku adalah QR kuadrat. Nah, sisi miring maka penyiku kuadrat ditambah penyiku kuadrat, yaitu PQ kuadrat ditambah PR kuadrat. Kalau mau mencari penyiku, berarti penyiku kuadrat adalah sisi miring kuadrat QR kuadrat dikurangi penyikunya, yaitu sisanya adalah PR. Demikian juga untuk PR. Ini sebagai penyiku, maka sisi miringnya adalah QR kuadrat dikurangi penyiku satunya adalah PQ kuadrat. Ya. Jadi seperti ini. Kalian harus bisa membedakannya. Sisi miringnya yaitu QR kuadrat sama dengan penyiku kuadrat tambah penyiku kuadrat. Ini untuk penulisan dengan menggunakan huruf kapital. Terus bagaimana kalau menggunakan huruf kecil? Nah, ini kalian harus menentukan dulu ya. Ini P. P maka di depannya ini adalah huruf P kecil. Di sini Q, maka di depannya adalah di sini Q kecil. Ini R, di depannya adalah R kecil. Nah, maka Pythagorasnya yang berlaku apa? Sama, sisi miring kuadrat yaitu P kuadrat. Oke, bisa. P kuadrat sama dengan penyikunya adalah Q kuadrat ditambah R kuadrat. Kalau mau mencari penyiku kuadrat adalah apa? Sisi miring yaitu P kuadrat dikurangi R kuadrat. Kalau mau mencari R kuadrat berarti P kuadrat dikurangi Q kuadrat. Nah, seperti ini ya. Oke. Bisa dipahami sejenak. Oke. Itu kalau untuk menentukan teorema Pythagoras, yaitu apa? Nah, tentukan dulu. Langkah pertama adalah sisi miringnya. Nah, tentukan sisi miring. Langkah pertama adalah ini langkah ya. Tentukan sisi miring. Nah, sisi miring itu bagaimana? Kalau segitiganya diputar bolak-balik, nggak masalah. Yang penting sisi miring itu berada di depan
sudut siku ya 90 derajat. Oke. Kalau sudah sisi miring berarti kalian harus menentukan teoremanya. Teoremanya bagaimana? Kalau mau mencari sisi miring kuadrat berarti penyiku kuadrat tambah penyiku kuadrat. Kalau mau mencari penyiku kuadrat berarti sisi miring kuadrat dikurangi penyiku satunya ya. Penyiku yang lain, penyiku kuadrat. Nah, kuncinya di situ. Ya. Oke. Saya lanjut ya. Sekarang untuk nomor 3. Nah, nomor 3 itu ada suatu segitiga. Siku-siku. Nah, di sini siku-siku. Ini 15. Di sini 20. Tentukan nilai X. Tentukan nilai X. Nah, kalian harus pahami dulu X. X di sini pada gambar ini sebagai apa? X-nya. X-nya sebagai sisi miring. Nah, kalau sebagai sisi miring, maka teorema Pitagorasnya yang berlaku adalah X kuadrat, sisi miring kuadrat, sama dengan penyiku kuadrat tambah penyiku kuadrat. Penyikunya ukurannya berapa? Yaitu 15 kuadrat tambah 20 kuadrat. Nah, 15 kuadrat itu 225 tambah 20 kuadrat itu 400. Ya. Maka hasilnya adalah 625. Hati-hati, di sini masih X kuadrat ya nilainya. Padahal yang dicari adalah X, maka itu tinggal di akar 625, yaitu 25. Oke, ini kalau menggunakan teorema Pitagoras yang berlaku. Boleh nggak menggunakan triple Pitagoras? Boleh ya. Nah, kalau menggunakan triple Pitagoras, ingat angkanya di sini 15 dengan 20 itu bisa dibagi berapa? Nah, kita coret. Oh, ini dibagi 5. Bagi 5 adalah 3. Di sini bagi 5 adalah 4. Berarti sisanya berapa di sini? 5. Maka karena di sini pembaginya 5, ini harus dikalikan dengan 5, yaitu 25 ya. Jadi 15 sama 20 adalah X. Nah, ini dibagi 5, yaitu apa? Hasilnya 3, di sini hasilnya 4, pasti sisanya adalah 5 ya. Karena ini sebagai triple Pitagoras. Nah, karena di sini pembaginya 5, maka ini kembalikan lagi dikali 5, yaitu 15, 20, berarti di sini 25. Nah, seperti itu caranya kalau menggunakan triple Pitagoras. Ya. Oke. Ini untuk nomor 3. Oke. Nah, saya lanjutkan untuk nomor 4. Nomor 4. Nomor 4 itu diketahui gambarnya seperti ini ya. Oke. Terus ini siku-siku, di sini juga siku-siku.
Ini 6, di sini 8, di sini 24, ditanyakan Y. Amati gambar terlebih dahulu. Di sini yang dicari adalah tentukan nilai Y ya. Nah, nilai Y ini apa? Sebagai apa? Sebagai sisi miring ya. Tetapi sisi miring ini untuk segitiga yang besar atau segitiga yang pertama. Nah, segitiga pertama kalau sisi miring kalian harus mencari apa dulu? Yaitu mencari nilai di sini nih, garis yang di sini. Ya, harus mencari garis yang di sini. Ya, saya buat garis kuning nih. Nah, atau garis apa ya? Warna merah mungkin. Nah, nih. Ini harus dicari dulu nilai X-nya. X. Nah, mencarinya bagaimana? Nah, kita cari dulu. Cari dulu nilai dari X. Nilai dari X ini dari segitiga yang kedua. Nah, sebagai apa? Sisi miring juga. Maka X kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. 36 tambah 64. 100. Ini masih X kuadrat. Karena mencari X adalah akar dari 100. Yaitu berapa? 10. Nah, ini untuk X. Sehingga nilai Y-nya bagaimana? Nah, Y kuadrat sama dengan 10 kuadrat tambah 24 kuadrat. 100 ditambah 24 kuadrat. Berarti 24 kali 24. Berapa itu? 576 ya. Sama dengan 676. Ini masih Y kuadrat. Berarti Y adalah akar 676. Yaitu 26. Mau menggunakan Pitagoras juga sama ya. Kalau mau menggunakan Pitagoras bagaimana? Nah, menggunakan triple misalkan. Bagaimana? Cari X-nya dulu ya. 6, 8, X. Berarti ini bisa, keduanya bisa dibagi 2. Berarti 3, 4, berarti sisanya adalah 5. Nah, sekarang dibalikan kali 2. Yaitu 6, 8, berarti di sini adalah 10. Ini untuk X. Nah, untuk Y-nya. Y-nya adalah berapa? 10, 24, Y bagi berapa ini? Bagi 2, berarti ini 5, ini 12, berarti karena triple Pitagoras sisanya adalah 13. Nah, sekarang kalikan 2, 10, 24, 26. Itu kalau menggunakan triple Pitagoras. Oke. Ya, paham ya? Oke, saya lanjutkan. Nomor berapa ini lagi? Ini nomor 4. Berarti sekarang nomor 5 yang terakhir. Nah, nomor 5 itu diketahui gambarnya adalah seperti ini. Siku-siku. Ya kan, siku-sikunya di sini. Ini 8, di sini X, ini X plus 2. Nah, yang dicari adalah tentukan nilai dari X. Nah,
Berdasarkan gambar di sini, kalian tentukan terlebih dahulu sisi miringnya. Sisi miringnya yang mana? Yaitu berada di depan sudut siku-siku. Berarti ini sebagai sisi miring. Nah, maka teoremanya yang berlaku bagaimana? Sisi miring kuadrat sama dengan penyiku kuadrat tambah penyiku kuadrat. Nah, sisi miringnya adalah apa? X plus 2 kuadrat sama dengan penyikunya adalah X kuadrat tambah 8 kuadrat. Nah, ingat, di sini berlaku aljabar, maka X plus 2 dikalikan X plus 2. Ini X2 plus X pangkat 2, X kuadrat tambah 8 kuadrat, itu 64. Nah, ini perkalian pelangi ya. Perkalian pelangi itu bagaimana? Depan kali depan, yaitu X kuadrat, terus depan kalikan belakang, itu sama dengan 2X, terus belakang kali depan, itu plus 2X, belakang kali belakang, yaitu 4. Plus 4 sama dengan ini masih tetap X kuadrat tambah 64. Kita jabarkan ya. Ini X kuadrat dengan X kuadrat, boleh langsung dicoret boleh, atau mau berpindah ruas dulu juga boleh ya. Mungkin alangkah baiknya kita langsung coret saja ini. Nah, X kuadrat dengan X kuadrat saya coret hilang ya. Nah, pakai warna coret ya. Berarti sisanya apa? Yaitu 4X plus 4 sama dengan 64. Nah, 4-nya berpindah ruas, berarti 4X sama dengan 64 dikurangi 4. 4X sama dengan 60. Sehingga nilai X-nya berapa? 60 dibagi 4, yaitu 15. Jadi nilai X-nya adalah 15. Nah, 15 ini boleh kalian masukkan di sini. Kalau di sini X-nya 15. Berarti di sini apa? 15 plus 2 yaitu 17. Nah, seperti itu. Ini untuk tugas P1 bab ke-6 tentang teorema Pitagoras. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kalian paham ya. Jadi bisa kalian pelajari lebih lanjut. Oke, sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Tetap sehat, tetap semangat, ya kan? Pokoknya jangan takut belajar matematika. Yang penting yakin, ya, yakin dan mau berusaha. Terima kasih semuanya. Ya.